Musik itu diharamkan dengan ijma ulama. 4 mazhab semuanya mengharamkan. Di antara ulama yang sangat keras mengharamkan musik, ulama Syafi'iyah. Suruh orang-orang yang mengatakan musik itu halal, buka buku-buku mazhab Syafi'i. Semuanya pasti bilang musik itu apa? Haram. 4 mazhab, mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semuanya mengharamkan musik. Dan musik itu benar-benar melalaikan. Seandainya tidak ada dalil mengharamkan musik, kita pun tahu mudaratnya besar. Iya tidak? Seandainya tidak ada dalil mengharamkan musik, saya bilang musik tetap haram. Kenapa? Mudaratnya besar. Betapa banyak orang main musik, lalai, tidak nikmat baca Al-Quran, tidak bisa menangis baca Al-Quran. Kemudian main musik, akhirnya perempuan zina dan macam-macam. Itu temannya para pemusik. Apakah musik mendatangkan kebahagiaan? Jawabannya tidak. Kalau mereka memakai satu dalil saja itu fatal sekali. Harusnya dalil-dalil tentang musik itu dikumpulkan semua kan. Ada 2 dalil lagi yang membolehkan musik. Seperti saat Nabi datang saat Fatul Mekah kan. Disambut dengan tola'al badru alaina, itu Nabi tidak melarang, membolehkan. Yang kedua saat hari Lebaran, hari raya, ada anak kecil yang senang main rebana, dilarang oleh Abu Bakar, dibolehkan justru sama Nabi. Jadi 2 dalil ini yang dijadikan rujukan bahwa boleh musik Islami. Bahkan mereka berpegang lagi bahwa 4 imam mazhab katanya mengharamkan musik. Memang betul secara fakta mengharamkan mereka itu. Cuma ada celah di situ. Ustaz Wahabi gagal lagi memahami kaul ulama. Beli vakum untuk nyedot paku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Oke guys, kita jumpa lagi bersama saya Komarudin di channel Dulur Official. Channel ini bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke guys, untuk tema pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai hukum musik. Karena hukum musik dianggap haram oleh Wahabi, benar atau tidaknya? Maka dari itu kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Abdul Rozak. Akan tetapi sebelum ke dalam pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Dan saya ingatkan pula agar tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi salah paham atau gagal paham. Oke guys, kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Oke, Abdul Rozak, di luaran sana atau orang-orang Wahabi menghukumi musik itu haram. Menurut Anda, apakah benar musik di dalam Islam itu haram? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini membahas musik yang diharamkan secara mutlak biasanya sama orang-orang Salafi Wahabi ini. Ibaratnya musik Islami juga dianggap haram orang-orang Salaf ini. Karena apa alasannya? Karena ada satu dalil katanya. Dalilnya itu berbunyi begini, bahwa akan ada sebagian umatku yang menghalalkan zina, sutra, minuman keras, dan juga alat-alat musik. Akan ada menghalalkan. Jadi begini loh, kalau mereka memakai satu dalil saja itu fatal sekali. Harusnya dalil-dalil tentang musik itu dikumpulkan semua kan. Ada 2 dalil lagi yang membolehkan musik. Seperti saat Nabi datang saat Fatul Mekah kan. Disambut dengan tola'al badru alaina, itu Nabi tidak melarang, membolehkan. Yang kedua saat hari Lebaran, hari raya, ada anak kecil yang senang main rebana, dilarang oleh Abu Bakar, dibolehkan justru sama Nabi. Jadi 2 dalil ini yang dijadikan rujukan bahwa boleh musik Islami. Sementara orang Wahabi itu mengabaikan 2 dalil itu. Mengabaikan, mereka itu berpegang hanya satu dalil. Bahkan mereka berpegang lagi bahwa 4 imam mazhab katanya mengharamkan musik. Memang betul secara fakta mengharamkan mereka itu. Cuma ada celah di situ. Ustaz Wahabi gagal lagi memahami kaul ulama. Jadi begini loh memahami musik yang baik dan benar. Kenapa musik diharamkan oleh 4 imam mazhab? Kan itu pertanyaan dasarnya kan? Iya. Makanya memahami kaul ulama itu harus ada sanadnya biar tidak salah paham. Dalil harus ada sanadnya, harus dikawal oleh sanad baru benar dalil itu. Zaman dulu itu belum ada teknologi karena alasannya itu. Kenapa 4 mazhab mengharamkan kan? Zaman dulu belum ada teknologi.
Belum ada HP, belum ada radio, kaset, CD, belum ada yang namanya teknologi TV apa nggak ada. Jadi kalau ingin nonton musik zaman dulu itu harus datang ke konser, bayangkan. Kalau zaman sekarang istilahnya organ tunggal lah, harus kumpul di situ. Otomatis kalau di konser di tempat pertunjukan begitu pasti kan ada kemaksiatan di Iya, situ. karena laki-laki dan perempuan di situ bercampur. Iya, ada ikhtilaf, ada aurat terbuka, ada orang melalaikan sholat. Sedangkan zaman dulu teknologi belum ada, motor belum ada. Kalau misalnya ada konser misalnya, itu perjalanan bisa berjam-jam orang. Sehingga melalaikan sholat, kemaksiatan berkumpul. Ketika kemaksiatan dengan kebaikan berkumpul itu mana, maka jatuhnya itu kemaksiatan akhirnya itu. Iya. Makanya ulama mazhab mengharamkan. Karena di situ yang dimaksud haram itu adalah ketika ada konser. Jadi musiknya itu merujuk kepada konser, kepada pertunjukan. Begitu. Sedangkan zaman sekarang, bandingkan coba zaman sekarang, orang ingin melihat musik itu cukup nyetel HP, musik. Di mana letak kemaksiatannya coba? Misalnya musik-musik Islami yang mengingatkan kita kepada Nabi, menambah cinta kita kepada Nabi. Coba haramnya di mana? Mengingatkan kita kepada kematian, menyuruh kita berbakti kepada kedua orang tua. Haramnya di mana coba? Nggak ada unsur haram di situ. Makanya memahami kalau ulama itu lihat konteks di saat sekarang dengan zaman dulu itu secara konteks sama atau tidak, begitu. Konteksnya itu berbeda. Jangan disamakan semua. Jangan dipukul rata itu, karena sanadnya nggak ada, orang Wahabi akhirnya bingung, salah paham terus. Disitulah kesesatan berpikir mereka. Disitulah letak kesesatan berpikir mereka itu. Oke. Coba andai kata nih Ustadz Abdul Somad membolehkan musik Islami kan, Buya Yahya membolehkan musik Islami. Andai kata kedua Ustadz ini hidup di zaman salaf misalnya, hidup di zaman Imam Syafi'i, tetap saja mereka mengharamkan kalau melihat konser itu. Oke. Tetap mengharapkan. Bahkan andai kata Imam Syafi'i hidup di zaman sekarang misalnya, itu di zaman sekarang nggak ada unsur kemaksiatan. Di mana letak haramnya coba? Oke, jadi menentukan halal apa boleh apa haramnya itu ditentukan dari tempatnya di mana, lalu orangnya seperti apa yang memainkannya seperti itu. Iya, lihat konteksnya dulu. Sama nggak zaman sekarang, musik zaman sekarang dengan zaman dulu? Zaman dulu belum ada teknologi. Oke, kalau yang konteksnya berarti kalau misalkan ada konser, ada acara seperti itu, lalu laki-laki dan perempuan bercampur, itu hukumnya haram. Nah, baru haram. Tapi kalau hadroh, apa rebanahan di suatu majelis, atau di perkumpulan orang-orang yang bisa menutup aurat, bisa terpisahkan istilah antara laki-laki dan perempuan, itu tidak haram. Iya, nggak haram karena ada dalil yang membolehkan. Bisa Mungkin itu. disinilah kaum Wahabi harus dibuka pikirannya agar bisa dibedakan konteksnya. Oke, lanjutkan Abdul Razak. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda bagaimana cara memahami musik yang baik dan benar agar di luar sana tidak sesat dalam memahami hukum musik? Nah, makanya kalau ingin memahami musik yang baik dan benar itu harus kita tahu dulu sanad keilmuannya itu loh. Nah, seperti Ustadz Abdul Somad kan jelas sanad ilmunya kan. Ustadz Abdul Somad berpendapat bahwa kalau bercampur dengan kemaksiatan itu haram, tapi kalau musik yang Islami tidak ada unsur kemaksiatan, boleh, kata Ustadz Abdul Somad. Memang masuk akal argumentasinya, logis. Karena zaman dulu dibandingkan zaman sekarang itu beda. Andai kata Ustadz Abdul Somad hidup di zaman dulu sama mengharamkan kalau yang dilihat konser itu. Zaman sekarang juga Ustadz Abdul Somad pasti mengharamkan konser kan. Organ tunggal misalnya di situ ada banyak biduan, pasti Ustadz Abdul Somad mengharamkan. Saya yakin itu. Jadi bukan alat musiknya yang dihukumi mutlak haram ya. Jadi konteksnya siapa dulu yang ininya. Nah, orang seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya orang yang melihat video ini atas pencerahannya dari Abdul Razak. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana sikap Anda mengenai perbedaan hukum musik ini? Nah, kalau perbedaan hukum, saya ikut Ustadz Abdul Somad karena jelas sanad ilmunya tersambung kan. Beliau ikut mazhab Imam Syafi'i, sedangkan sanad keilmuan orang-orang Wahabi ini terputus. Jadi mereka memahami dalil sendiri, nggak jelas ikut siapa, ulamanya siapa, salafnya siapa, dipahami sendiri. Akhirnya terjadi salah paham dan gagal paham. Itu masalahnya. Jadi musik itu sebenarnya loh. Coba pikir baik-baik loh. Misal nih, saya pernah berdebat dengan orang salaf itu terkait
terkait masalah musik nih. Kata mereka haram secara mutlak. Saya tanya, haramnya itu apakah alatnya, apakah suaranya, apakah orang yang mendengarnya? Saya tanya 3 pertanyaan, coba jawab. Kata dia tuh haram semua. Oh, pada haram semua. Kamu harus konsisten, kataku. Mendengarkannya haram. Oke, kata dia haram mendengarkan. Oke, setiap pagi saya datang ke pasar. Di pasar itu ada orang nyetel CD loh, nyetel musik. Saya otomatis kan dengar kan? Iya. Bukan hanya saya, seluruh orang penjual itu dengar semua. Bukan hanya orang penjual, orang lewat itu yang lalu lalang itu mendengar lagi. Pertanyaan saya, apakah saya dosa kataku, mendengar musik itu? Padahal saya nggak ada niat dengar. Jawab. Apa jawaban dia? Ya kalau masnya nggak niat dengar ya nggak dosa katanya. Kalau jawabannya nggak dosa, artinya kamu tidak konsisten. Berarti argumen Wahabi ini kontradiksi. Kontradiksi. Katanya mendengarkannya haram. Saya tiap hari ke pasar, kedenger musik tiap hari di pasar tuh. Berarti saya dosa nggak? Enggak, kata dia. Kenapa kamu berubah pendapatnya? Kenapa tidak konsisten? Kenapa mencela-mencela? Katanya mendengarkannya haram kan? Begitu ditanya saya ke pasar tiap hari dengar musik, katanya nggak haram. Jadi lihat kontradiksi berpikirnya itu. Sedangkan kalau setiap pendapat yang membingungkan itu bersumber dari pikiran yang error pikirannya itu. Jadi ada pemikiran orang Wahabi mengenai hukum musik ini udah kontradiksi sendiri dan error. Error. Oke. Terima kasih atas penjelasannya Abdul Razak. Mudah-mudahan orang-orang Wahabi yang menyaksikan video ini dapat tercerahkan bahwa sesungguhnya hukum musik itu bisa haram dan bisa tidak haram. Bagaimana? Lihat dulu konteksnya. Oke guys, kita sampai di ujung video kita kali ini. Kita akhiri saja video kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.